Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Eni. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini ialah tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah diharapkan siswa dapat menentukan ide pokok dari suatu paragraf, dan yang kedua, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, apakah kalian masih terasa asing dengan kata ide pokok? Di kelas 4 kalian dulu sudah belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok sama dengan pokok pikiran. Pokok pikiran atau gagasan pokok dikenal juga dengan ide pokok. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun, ketiganya adalah sama karena memiliki arti yang sama. Jadi, kalian tidak perlu bingung. Apa itu ide pokok? Ide pokok ialah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat inti yang digunakan sebagai acuan pengembangan menjadi sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang paling penting di dalam paragraf. Berikutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok? Pertama, ada sebuah paragraf. Kita baca dulu paragraf tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita temukan kalimat utamanya. Apakah berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya, dari kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan ide pokoknya. Jadi, ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Selanjutnya, ayo bersama-sama kita baca paragraf berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah membaca paragraf tersebut, maka kita bisa menemukan manakah yang merupakan kalimat utama. Apakah kalimat yang ke-1, kedua, atau ketiga? Nah, ternyata kalimat utamanya adalah kalimat yang nomor 1. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, maka kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi, ide pokok paragraf tersebut ialah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga disebut sebagai kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sama saja ya artinya. Contoh paragraf yang kedua. Mari kita membaca bersama-sama.
Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, anak-anak, dari paragraf ini, manakah yang merupakan kalimat utama? Ya, ternyata kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Disebut sebagai kalimat utama. Dari sini, sedangkan kalimat yang pertama dan kedua merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, anak-anak, dari kalimat utama tersebut, maka ide pokoknya ialah tulang merupakan alat gerak pasif. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga paragraf deduktif induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, bagaimana cara membuat sebuah paragraf? Langkah pertama ialah kita tentukan ide pokoknya dulu. Kemudian, ide pokok itu akan menjadi sebuah kalimat utama. Dari kalimat utama ini, kita kembangkan dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa terdiri dari 1, 2, atau 3 kalimat. Gabungan antara kalimat utama dan kalimat pengembang akan membentuk sebuah paragraf. Nah, itu tadi cara membuat sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari 1 kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Contoh, ide pokoknya kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Dari ide pokok itu, kita buat kalimat utamanya, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kemudian, kita kembangkan dengan beberapa kalimat pengembang. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada 2 macam. Yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Dan yang ketiga, tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang tadi akan membentuk sebuah paragraf. Untuk tugas kalian hari ini, kalian baca teks berikut dengan cermat, kemudian temukan ide pokoknya. Setelah membaca teks tersebut, tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi